Nah, tapi ternyata Ustaz, bedanya antara hadiah sedekah ini bukan hanya sampai pada definisi doang, tapi nilai, value-nya. Ya, sedekah ini kan identik dengan hal-hal yang remeh-temeh. Sedekah kecil ya. Oke lah, ada yang sedekah besar-besaran, tapi ya tetap sedekah. Katanya kalau hadiah ini kan sesuatu yang bernilai tinggi. Ya, cincin sedekah, hadiah, kalung, gelang, hadiah. Dan ini juga yang harus jadi pertimbangan. Jadi ketika kita bantu Palestina, jangan yang sisa, tapi yang terbaik yang bisa kita berikan. Intinya kita lah yang membutuhkan Palestina. Iya. Seperti kita kalau ngasih hadiah kan kita yang membutuhkan cinta orang itu kan. Iya, betul. Maka dari itu, ini salah satu konsep yang harus diluruskan. Jadi kita memandang orang Palestina sebagai orang-orang yang mulia karena memang mereka itu sedang memperjuangkan kehormatan kita. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Syahid dimanapun berada, alhamdulillah saat ini saya bersama tamu istimewa. Kita jauh-jauh dari Jakarta datang ke Bandung untuk menemui beliau. Beliau ini sudah sering ya kita lihat di media karena beliau adalah relawan dari Indonesia yang baru saja keluar dari Gaza, dan tentu saja akan banyak cerita yang akan dibawa oleh beliau bersama kita semua. Beliau adalah Ustadz Muhammad Hussein. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik pemirsa, kita akan tadi kita sudah banyak berbincang, kita akan lanjutkan perbincangan kepada beliau. Saat ini Ustadz, antum sudah berada di Indonesia. Setelah perjalanan yang menegangkan dan jauh dari Gaza. Nah, apa yang akan antum lakukan selama di Indonesia ini yang menurut antum tadi akan melakukan sebuah strategi dalam tanda petik serangan, begitu ya? Nah, itu seperti apa? Nah, bisa dijelaskan? Ya baik, jadi kalau kita berkaca pada strategi pembebasan Baitul Maqdis Palestina yang sudah pernah dilancarkan oleh para sahabat, bahkan Nabi SAW yang membangun fondasi pembebasan Baitul Maqdis kala itu, dan juga pola yang sama digunakan juga oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika merebut dari pasukan Salibis. Ini semua dituangkan dalam tulisan Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi ketika dia mengatakan bahwa pembebasan Baitul Maqdis ini ada polanya. Dia menyebutnya dengan segitiga pembebasan. Ya. Apa itu segitiga pembebasan? Menurut dia, pembebasan Palestina ini nggak mungkin instan, nggak mungkin pragmatis seperti kebanyakan dari kita kan berpikir. Kan banyak militer Muslim dunia, kenapa tidak langsung serbu aja? Itu namanya pragmatis. Jadi militer ini nggak akan bergerak kalau tidak didahului oleh dua pembebasan lainnya. Nah, dia bilang segitiga pembebasan itu artinya pembebasan fikri, tahrir fikri, kemudian tahrir siasi, baru tahrir askari. Nah, tahrir fikri ini adalah bagaimana tugas kita membebaskan pemikiran umat muslim dunia. Itu dulu yang harus dibebaskan. Karena penjajahan Israel terhadap Palestina ini juga bermula dari penjajahan ideologi dulu. Iya. Kita dijajah secara ideologi, dijajah secara pemikiran. Nah, dan kita nggak akan bisa membebaskan Palestina tanpa kita membebaskan dulu ideologi dan pemikiran umat Islam. Dengan cara apa pembebasan itu? Edukasi. Nah, sekarang saya bukan siapa-siapa, saya bukan seorang yang istilahnya akademisi ya, akademisi yang maksud saya tingkat tinggi. Saya hanya punya pengalaman bagaimana saya hidup di Palestina selama 12 tahun. Jadi saya dianggap memiliki pengalaman, memiliki informasi dibanding yang lain dalam hal edukasi seperti ini. Makanya itu yang saya jalankan. Selama di Indonesia ini saya misinya adalah edukasi. Nah, edukasi yang tadi itu bagian dari tahrir fikri, pembebasan pemikiran. Nah, kemudian kata Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi ini, setelah tahrir fikri ada tahrir siasi. Pembebasan namanya itu politik. Politik di sini jangan kita terjemahkan politik praktis seperti ya definisi barat ya. Mendapatkan, mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Tapi ini adalah koordinasi
ya koordinasi, kemudian juga kerjasama, kolaborasi gitu kan, strategi seperti ini. Karena itu semua juga tidak akan lahir tanpa ada edukasi. Ketika kita mulai mengedukasi, orang mulai paham bahwa oh, ternyata isu Palestina ini isu kita semua gitu kan. Dan kita ini harus totalitas, bagaimana musuh itu totalitas. Banyak edukasi yang jadi PR kita. Edukasi ini akan membawa kita pada pembebasan koordinasi tadi, strategi. Kalau mereka sudah teredukasi, kita sudah memiliki pemikiran yang sama, ya, kemudian misi yang satu, itu akan mudah untuk merapatkan barisan kan, memperkuat koordinasi, memperkuat daya politik kita. Dari situlah baru akan muncul gerakan tahrir askari, pembebasan militer. Nah, dan tugasnya di Indonesia hari ini adalah itu, misi mengedukasi masyarakat. Edukasi masyarakat. Itu paling intinya. Ya. Sambil juga merapatkan, menyatukan saf. Ya, karena memang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bagian dari keberkahan Palestina adalah menjadikannya isu pemersatu umat. Ya. Kita umat Islam ini sudah banyak sekali terpecah belah oleh berbagai pilihan-pilihan. Entah itu pilihan politik, entah itu pilihan misalnya tokoh, pilihan mazhab, pilihan apalagi misalnya negara bahkan kita semua terpecah-pecah. Tapi ketika kita bicara Masjidil Aqsa, ini harus satu suara, ya. Karena kalau ada umat Islam yang tidak satu suara dengan misi mengembalikan Masjidil Aqsa, maka pertanyakan keislamannya. Dan ini yang ingin kita maksimalkan. Dan sekaranglah momennya, ketika mata-mata terbuka, ketika hati-hati sudah terketuk. Tugas saya di sini adalah ayo kita lanjutkan perjuangan ini, kita buat sinergi, kolaborasi, dan kita jadi bagian dalam misi pembebasan Baitul Maqdis yang sudah tidak terbendung ini. Ya, nah, kalau tadi dikatakan bahwa ini adalah edukasi ya, berarti ada sesuatu yang harus dibuka, ya, entah itu wawasan, entah itu sesuatu yang membelenggu selama ini di depan di masyarakat kita. Kira-kira belenggu-belenggu model apa yang saat ini masih ada di sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya? Banyak hal ya. Di antaranya adalah pesimisme. Banyak yang masih pesimis bahwa ini nggak akan selesai. Oh, ya kan? Ya. Ini sudah bertahun-tahun, puluhan tahun. Ini nggak akan selesai, gimana selesai? Ya, orang kalau sudah berpikir seperti ini, dia sudah jatuh dari sebuah kesesatan nyata. Karena Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Isra bahwa Palestina pasti akan kembali. Waliyadkhulul masjid kama dakhul awwal marrah. Kita akan bisa kembali masuk ke Masjidil Aqsa dan menguasainya. Dan itu Allah yang mengatakan. Allah yang mengatakan. Kalau kita meragukan sedikit pun itu kita sudah jatuh dalam kekufuran itu kan. Nah, jadi seperti ini satu contoh. Contoh lain adalah bagaimana persepsi atau konsep hubungan antara Indonesia dan warga Palestina ini juga harus diluruskan. Kenapa? Karena bertahun-tahun saya sebagai seorang aktivis kemanusiaan yang turun langsung di lapangan, saya melihat ini ada yang nggak beres ya dengan cara pandang masyarakat Muslim dunia terhadap Palestina, yang memandang bahwa Palestina ini adalah masyarakat bawah yang membutuhkan sedekah kita, yang dikasihani, yang harus dikasihani. Ini kan sebuah konsep yang keliru. Warga Palestina nggak perlu dikasihani, mereka orang-orang yang mulia yang harus kita muliakan, gitu kan. Mereka orang-orang terhormat yang harus kita hormati. Apa landasannya? Hadis. Ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang hamba sahaya, seorang budak namanya Maimunah, ditanya ya, dan Maimunah ini sahabiah, itu wanita ya, meminta fatwa tentang Baitul Maqdis. Kan dia bertanya, qalat ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Malik. Nah, dia meriwayatkan hadis ini. Dia bilang apa? Qalat Maimunah berkata, qalat ya Nabi Allah aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, berikanlah kami instruksi fatwa terhadap Baitul Maqdis. Kita juga sebelum membahas hadis ini kita harus lihat loh, dari mana munculnya pertanyaan ini? Bagaimana seorang hamba sahaya, seorang budak, kok bertanya tentang Baitul Maqdis? Kan nggak mungkin ini pertanyaan ini tiba-tiba muncul begitu saja. Tapi kalau kita mau selidiki lagi, memang ketika awal-awal hijrah
Nabi dari Makkah ke Madinah, Nabi SAW ini banyak meriwayatkan banyak hadis tentang Baitul Maqdis, tentang Ardus Syam. Kalau kita bicara Syam ya Palestina dan sekitarnya, tentang Masjidil Aqsa. Kenapa Nabi SAW sering meriwayatkan Baitul Maqdis? Kenapa Nabi SAW menjadikan isu Baitul Maqdis itu isu trending topik di kalangan sahabat? Karena memang saat itu 1 tahun sebelum Nabi hijrah, Nabi kan diperjalankan ke Masjidil Aqsa dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian di sana beliau mendapatkan energi dari para anbiya, para nabi yang dipertemukan dari Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di situ juga beliau mendapatkan perintah salat 5 waktu. Di situ salah satu hikmah Isra Mi'raj. Kenapa tidak langsung dari Masjidil Haram ke langit? Kenapa harus mampir dulu ke Masjidil Aqsa? Mampir dulu karena memang itu ada hikmah. Allah ingin memberikan isyarat bahwa Masjidil Aqsa ini adalah bagian yang tidak boleh terpisahkan dalam perjuangan umat Islam. Dan saat itu Masjidil Aqsa sedang dalam penjajahan Romawi. Maka ketika Nabi SAW pulang dari proses Isra Mi'raj, beliau banyak sekali memberi motivasi para sahabat untuk memperjuangkan Baitul Maqdis. Banyak hadis-hadisnya. Alaikum bisyam, kata Nabi. Fa inna safatu biladillah yaskunu khairatu min khalqi, kata Nabi dalam satu hadis atau riwayat katakan, kalian itu perjuangkan itu Syam. Datang ke Syam karena itu adalah negeri pilihan Allah. Hanya ditempati oleh orang-orang terbaik, hamba-hamba terbaik yang Allah miliki. Banyak hadis-hadis diriwayatkan karena saking seringnya Nabi membicarakan Baitul Maqdis, memperjuangkan dia, makanya muncul pertanyaan ini dari Maimunah. Ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Kata Rasulullah apa? Ardul mahsyar wal mansyar. Nah, kita amati di sini. Nabi SAW ketika diminta fatwa nggak langsung jawab, nggak langsung kasih instruksi, tapi edukasi dulu. Nah, kata Nabi, Palestina atau Baitul Maqdis itu adalah padang mahsyar dan padang mansyar, tempat manusia dikumpulkan lalu dipincarkan lagi. Artinya apa? Nabi sudah mengedukasi para sahabat. Inilah pentingnya, tingginya kedudukan Baitul Maqdis ya di dunia, memiliki spesialisasi yang jauh dibandingkan tempat-tempat lain. Setelah mengedukasi, baru Nabi menjawab pertanyaan tadi, fatwanya apa? Kata Nabi, utuhu wasallu fi fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi masiwa. Kata Nabi, datang kalian semua ke Baitul Maqdis. Kalau kita melihat perintahnya ini ada yang janggal. Kata Nabi, datang dan salatlah kalian semua di sana. Karena barang siapa salat di Baitul Maqdis, maka seolah-olah dia telah maka pahalanya 1000 kali salat di masjid biasa. Tapi kan di sini ada pertanyaan, Ustaz. Bagaimana Nabi menyuruh kita datang, menyuruh para sahabat itu datang dan sholat, sementara saat itu Baitul Maqdis itu sedang dijajah oleh Romawi. Bahkan Masjidil Aqsa itu saat itu sedang dijadikan tempat pembuangan sampah. Dan separuhnya sedang dijadikan stable kuda, tempat ikatan kuda itu. Artinya di sini ada perintah yang disembunyikan oleh Nabi, yang harus difahami oleh para sahabat. Datang, bebaskan, dan sholatlah di sana. Barang siapa sholat di sana, maka pahalanya 1000 kali sholat di masjid biasa. Nah, jadi itu perintah jelas. Nah, masalahnya saat itu kondisi para sahabat masih lemah, masih sedang membangun peradaban di Madinah kan. Tidak punya senjata, tidak punya pasukan, tidak punya akomodasi. Muncullah pertanyaan kedua, pertanyaan lanjutan dari Maimunah tadi. Qalat afara'aita man lam yutiq an yatahammal ilayya aw ya'ti? Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami belum mampu ya Rasulullah? Kami belum sanggup, kami masih lemah, kami belum punya pasukan, kami belum punya senjata. Kita tidak mungkin memerangi Romawi yang sekarang sedang menjadi negara superpower hari itu, adidaya. Nabi tahu itu nggak mungkin sekarang, tapi Nabi lempar dulu. Ini adalah perintah utama gitu loh. Dalam kondisi kalian sudah siap. Tapi kalau kalian belum siap, kata Nabi, falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fi. Fa inna man ahda lahu kana kaman shalla fi. Kata Nabi, kalau kalian belum sanggup, belum mampu, maka kirimkan hadiah ke Baitul Maqdis berupa minyak untuk menerangi lentera-lentera Baitul Maqdis. Karena barang siapa mengirimkan hadiah ke Baitul Maqdis, maka dia dapat pahala sholat di Baitul Maqdis. Di sini ada beberapa pelajaran yang harus kita ambil. Pertama, kenapa Nabi menggunakan istilah hadiah? Bukan sedekah ini juga bahasa Arab? Kenapa Nabi tidak mengatakan falyatasaddaq, kirimkanlah sedekah, atau falyatabarra, kirimkanlah donasi? Kenapa Nabi menggunakan falyuhdi? Jelas Nabi ini bukan
tidak bicara dengan logika dia kan. In huwa illa ma huwa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa innahu wahyu yuha. Nabi itu kalau bicara kan tidak menggunakan hawa nafsu kan, tapi wahyu. Nah, pemilihan kata hadiah ini maknanya dalam sekali. Kenapa tidak menggunakan sedekah? Karena beda antara sedekah dengan hadiah. Itu saja. Sedekah ini adalah sebuah pemberian yang identik dari orang kaya ke orang miskin. Itu saja. Dari orang pejabat kepada rakyat jelata, ke pengendara mobil kepada tukang parkir, orang berjalan kaki kepada pengemis. Itu sedekah. Identik gitu kan. Kalau hadiah bukan. Hadiah ini adalah al-ata minal muhib ilal mahbub. Pemberian seseorang kepada orang yang ia cintai, yang ia muliakan, yang ia hormati. Jadi ketika Nabi menggunakan kirimkanlah hadiah, itu seolah-olah beliau ingin menegaskan bahwa warga Palestina, warga Baitul Maqdis tidak butuh sedekah kalian. Maka jangan kalian menganggap orang-orang Palestina ini orang-orang yang miskin membutuhkan sedekah kalian. Jangan kalian menganggap mereka sebagai orang-orang yang lemah, kemudian mengemis materi pada kalian. Jangan. Tapi anggap mereka, pandang mereka, perlakukan mereka sebagai orang yang kalian cintai, yang kalian muliakan, yang kalian hormati. Maka dari itu perintahnya adalah hadiah. Pemberian kita untuk mereka itu hadiah, bukan sedekah. Bukan sedekah. Jadi kalau sedekah itu kan dari atas ke bawah sedekah nih. Hadiah itu ya imma setara atau bahkan ke atas gitu kan. Kita kalau ngasih orang tua saya, nggak mungkin saya kasih sedekah. Ini mah sedekah buat emak, nggak mungkin. Saya bilang ini mah hadiah. Kepada orang yang dia saya kayak kalau saya mencintai ibu saya, memuliakan dia. Jadi jelas Nabi ingin memberikan perintah pada umatnya, dan itu kita hari ini saat ini. Karena kita sama kondisinya seperti para sahabat hari itu kan. Kita nggak bisa bebaskan Palestina hari ini, kita nggak bisa kirim pasukan, nggak bisa. Maka perintah Nabi kepada Maimunah dan sahabat itu berlaku pada kita. Maka salah kalau kita kirim sedekah untuk Palestina. Niatnya harus hadiah. Nah, tapi ternyata bedanya antara hadiah sedekah ini bukan hanya sampai pada definisi doang, tapi nilai, value-nya. Ya, sedekah ini kan identik dengan hal-hal yang remeh-temeh. Sedekah kecil ya. Oke lah, ada yang sedekah besar-besaran, tapi ya tetap sedekah. Katanya kalau hadiah ini kan sesuatu yang bernilai tinggi. Ya, cincin sedekah, hadiah, kalung, gelang, hadiah. Dan ini juga yang harus jadi pertimbangan. Jadi ketika kita bantu Palestina, jangan yang sisa, tapi yang terbaik yang bisa kita berikan. Intinya kita lah yang membutuhkan Palestina. Seperti kita kalau ngasih hadiah kan kita yang membutuhkan cinta orang itu kan. Betul. Maka dari itu, ini salah satu konsep yang harus diluruskan. Jadi kita memandang orang Palestina sebagai orang-orang yang mulia karena memang mereka itu sedang memperjuangkan kehormatan kita. Gitu loh. Terus kenapa minyak? Kenapa Nabi menggunakan istilah minyak? Kirimkan hadiah berupa minyak gitu kan. Minyak ini adalah lambang komoditas yang paling berharga saat itu, paling bernilai saat itu. Minyak. Banyak tafsirannya. Kita juga sekarang bisa kirim minyak karena minyak ini sekarang adalah bahan bakar semua hal. Gitu kan. Atau kalau saya boleh mendeskripsikan mafhum mukhalafahnya, minyak ini seperti konsep pemberdayaan, empowerment. Jadi jangan kasih makanan, kasih minyak. Karena dengan minyak ini bisa dimakan juga, bisa digunakan untuk pencahayaan juga kan. Nah memang itulah yang mendasari lembaga INH. Program-program kami itu lebih concernnya di pemberdayaan. Jangan kasih ikannya ke mereka, tapi kasih alat pancingnya. Ya, jadi agar mereka ini berkembang. Makanya kalau selama ini kita selalu hubungannya antara donatur dengan penerima, ini dalam jangka panjang ini merusak. Ini konsep merusak nih. Jadi udah mereka terbiasa bawah nerima. Jadi mereka jadi malas. Dan juga mereka ketika memandang Indonesia, wah Indonesia ini uang nih. Indonesia ini sembako nih. Kan buruk. Tapi kalau kita bantuannya berupa empowerment, pemberdayaan masyarakat. Dan orang Gaza ini cerdas, luar biasa. Mereka kerja yang ulet. Saya nggak pernah menemukan masyarakat
secerdas orang Gaza, dalam kinerja juga Masya Allah. Orang-orang Yahudi Israel tuh Pak, itu benar-benar bergantung pada orang Gaza dalam industri, baik itu industri pakaian, industri makanan, industri bangunan. Nah, kenapa nggak kita yang memberdayakan mereka daripada Yahudi yang memberdayakan mereka? Fal yuhdi ilaihi zaitan yusraju fi. Bisa ceritakan sedikit enggak kelebihan tadi di orang Gaza dibilang cerdas, kemudian giat, itu seperti apa? Wah, banyak Pak. Saya punya teman namanya Adam Al-Bawwab. Dia salah satu pegawai saya di lembaga INA di Gaza. Ayah dia itu adalah pemilik garmen. Garmen besar, punya ratusan pegawai, tapi karena blokade dia pilot gitu ya. Tapi ini peralatan masih banyak tuh. Nah, saya pernah bantu dia. Kasih modal nih. Gerak lagi deh. Sewa lagi pegawai. Kerja lagi tuh, Pak. Dan Masya Allah saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana mereka ini mendesain busana dengan rapi, bagus banget. Ibu saya ini seorang penjahit. Keluarga saya itu keluarga penjahit, jadi saya tahu ya jahitannya rapi bagaimana. Nah, dan mereka ini keluarga Al-Bawwab ini mereka mendapatkan proyek dari Yahudi. Ya, karena mereka nggak punya modal kan, saya hanya bisa modalin dikit lah untuk mereka membuka ininya kembali beroperasi. Tapi untuk modal besarnya kan dari orang Yahudi. Memang dia sudah punya relasi ketika masih muda kan. Jadi orang Yahudi ini kirim bahan dasarnya, bahan baku, kain itu kan. Kemudian juga ya semua kebutuhan lah. Nah, diolah lah oleh orang Gaza ini. Itu mereka bikin apa, Pak? Bikin blazer. Itu kayak jas yang mewah itu ya. Ya, jas yang yang untuk santai. Iya, enggak formal. Keren banget. Saya beli 4 dari mereka itu. Dan itu masih ada sampai sekarang. Dia itu saya udah 5 tahun. 5 tahun lah. Itu masih kayak baru. Jadi blazer itu mereka buat dengan luar biasa, dengan teliti dan dengan sangat kualitas tinggi. Mereka kirim lagi ke Yahudi tuh, ke Israel tuh. Tapi nggak ada hang tag-nya kan, nggak ada mereknya. Orang Yahudi lah yang ngasih mereknya. Dan mereka jual kemana? Ke Eropa. Dan di Eropa itu bersaing. Orang Eropa taunya itu buatan main Israel. Karena itu buatan orang Gaza. Dan itu banyak yang seperti itu. Itu banyak. Contoh lainnya apa sih? Lihat aja lah para pejuang Gaza. Bagaimana mereka mengembangkan roket yang tadinya cuma bisa loncat 2 km. Mereka kembangkan dengan kecerdasan mereka menjadi bisa menembus 250 km. Itu nggak logis sebetulnya. Apalagi para pejuang ini kan hidup dalam blokade. Ya. Dibombardir setiap 2 tahun sekali. Dibatasi pergerakannya. Ya. Tapi mereka bisa mengembangkan tidak hanya roket, mereka bikin drone sendiri. Mereka bikin peralayang sendiri untuk masuk ke wilayah Israel kan. Ya. Mereka bikin Yasin 105 itu yang roket RPG itu. Itu kalau bukan kecerdasan mereka apalagi itu banyak saat seperti itu Gaza itu. Makanya sebetulnya yang mereka butuhkan itu program-program pemberdayaan. Ya. Nah, saya tertarik, antum kan ke Gaza tinggal selama 12 tahun di sana. Kemudian saya tertarik apa yang melatar belakangi antum ketika awal-awal jadi kepengen tinggal di Gaza. Ya. Seperti apa ya? Jadi ini ya pertama dengan izin Allah dan kedua berkat edukasi dan tarbiyah orang tua saya. Ayah saya almarhum itu seorang kiai kampung, tapi pemikirannya internasional. Itu kalau nonton berita itu ya senangnya nonton tentang dunia internasional. Kalau ngobrol sama saya pun ketika saya masih kecil tuh ya beliau bicara tentang bagaimana kondisi umat Islam di Serbia. Sampai begitu. Iya, Bosnia, cerita bagaimana Afghanistan Uni Soviet, cerita bagaimana tentang kampung mana itu? Cilengsi, Bogor. Di desa Pasir Angin namanya. Ya. Ayah saya, ibu saya itu orang-orang yang sangat peduli terhadap Palestina. Dan mereka yang menanamkan kecintaan kepada Palestina sejak saya kecil. Dan bukan hanya orang tua saya, guru-guru saya juga sama. Saya tinggal di kalangan pesantren yang memang kita ini serempak satu misi, satu visi bahwa kita harus bantu bebaskan Palestina. Itu tumbuh kembang saya dalam lingkungan seperti itu. Dan sejak kecil saya sudah
sudah menanamkan tekad untuk saya harus ke Palestina suatu hari nanti. Punya cita-cita seperti Iya. itu. Jadi ini bukan sesuatu yang instan gitu Iya, loh. iya. Dan saya juga, tapi saya tahu diri kan, ini saya ke Palestina gimana caranya ya. Orang tua saya bukan orang yang mampu. Maka saya dari kecil sudah mati-matian belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris untuk modal saya survive di sana kan. Kemudian juga menghafal Al-Quran, ya, sampai belajar azan. Karena bagi saya waktu saya masih kecil, Pak, saya itu meyakini bahwa ada 4 survival skill yang harus saya kuasai. 4 skill untuk bertahan hidup. Ya pertama itu Arab, bahasa Inggris, baca Al-Quran dan azan. Kalau saya punya menguasai 4 ini, saya mau dilempar ke mana saja, ke ujung dunia pun mana saja, saya akan bertahan insya Allah. Semakin besar, saya juga berpikir saya harus bisa jurnalistik nih. Akhirnya saya kuliahnya komunikasi penyiaran Islam. Saya jurnalis. Ya di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah. Tapi cuma 2 tahun saya di sana, nggak nyelesain karena saya saat itu pergi ke Meranggen, Demak untuk belajar ilmu alat, nahwu sorof, belajar baca kitab. 11 bulan saya selesai. Saya lanjut lagi di Megamendung sama Ustaz Bakhtiar Nasir. Saya angkatan pertama murid Ustaz Bakhtiar Nasir. Di situ saya belajar syar'i, menghafal Al-Quran juga, belajar ilmu bahasa Arab muhadatsah juga. Pokoknya saya habiskan masa-masa muda saya itu untuk mengasah skill saya. Saya nggak punya modal materi, tapi saya harus mempersiapkan diri saya. Bagaimana kalau suatu hari saya dibutuhkan, saya sudah siap. Alhamdulillah 2010 akhir ya sekitar bulan November, saat itu ada konflik kemanusiaan Asia to Gaza. Itu berapa ratusan, 100 lebih lah aktivis kemanusiaan dari berbagai benua negara, itu jalur darat. Nah, itu saya didaftarkan oleh pimpinan kami saat itu, oleh ayah saya juga. Dananya dari mana dananya? Orang-orang kampung, patungan. Nah, terus saya akhirnya tiba di Gaza bulan Januari tanggal 5 2011. Saya juga dikontrak oleh Mercy saat itu menjadi tim pembangunan rumah sakit Indonesia sampai 2016. Ya, kemudian saya juga sempat jadi perwakilan Esprit of Aqsa Ustaz Bakhtiar Nasir. Dan saya masuk ke Gaza itu dulu saya sebagai relawan AWG, Aqsa Working Group, sebelum saya dikontrak oleh Mercy gitu kan. Akhirnya 2018 saya mendirikan lembaga INH, International Networking for Humanitarian. Nah, lalu yang menarik dan juga menjadi pertanyaan saya, bagaimana ceritanya antum bisa mendapatkan istri orang sana? Ini ya insya Allah ya, memang itu bonus lah. Bonus ya. Tapi kisahnya doa saya itu jauh sebelum itu. Doa saya itu sekitar 2007. Saya waktu mondok di Meranggen. Ini di satu momen saya duduk di ruang sekretariat pondok. Itu ada laptop, bukan laptop ya, komputer tua lah. Dulu kan masih sistemnya masih apa ya? Pentium berapa gitu loh. Pentium apa lah. Saya ketik apa galeri foto. Saya melihat ada foto gadis Palestina berjejer mengangkat senjata gitu ya. Senjata bohongan kayu tapi jadi bentuk seperti AK-47. Gitu kan. Saya bilang gagah banget nih. Masya Allah, cantik-cantik, gagah, keren. Itu saya doa situ. Ya Allah, satu dari mereka ya Allah. Itu saya doa. Setelah itu saya lupa sama sekali doa itu. Sampai itu 2014 ya dengan qadarullah saya ya menikah dengan seorang penghafal Al-Quran dari keluarga Arekeb. Dia tuh ponakan dari Menteri Agama Palestina saat itu. Oh, begitu. Jadi kisah panjang, saya nikah itu di tahun 2014. Saat itu Gaza lagi digempur, tum-tumnya 51 hari digempur Gaza tuh dalam pertempuran Al-Asr Makul. Nah di tengah-tengah gempuran itu ada 3 hari gencatan senjata. Oh begitu. Iya. 15, 16, 17. Nah tanggal 17 Agustus itu saya ijab kabul. Di hari terakhir gencatan senjata. Iya. Ijab kabul halal gitu kan. Saya bawa dia ke restoran tempat toko pizza. Bam, pecah lagi perang. Pecah lagi dan kita terpisah lagi untuk sama. Terpisah lagi sama. Iya. Oh gitu. Saat itu. Jadi di Gaza itu kalau sudah ijab kabul tuh belum boleh satu rumah. Adatnya gitu. Ijab kabul itu hanya dihadiri oleh keluarga kecil. Yang penting sah dulu kan.
Antar itu masuknya masa-masa ta'aruf tuh. Kita sudah halal tapi kita nggak boleh berhubungan sama istri dulu. Ya. Nah, biasanya boleh satu rumah, satu atap kalau sudah walimah. Oh, begitu. Dan antara ijab kabul sama walimah itu macam-macam, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang sampai setahun. Jadi itu masa-masa ta'aruf itu benar-benar ta'aruf syar'i. Nggak kayak sekarang kan anak sekarang kan kalau saya ta'aruf tapi ini berzina. Kalau kita ta'aruf itu setelah ijab kabul. Nah, jadi setelah pecah perang gitu, kapan bisa ketemu lagi? Itu setelah selesai. Jadi kan itu kan perang itu 20 hari setelah serangan. Kemudian ada 3 hari kecil senjata. Tambah lagi sekitar 30 hari sebulan. Habis itu perang selesai. Baru kita ya atur lagi ya resepsi pernikahan. Kalau nggak salah sekitar 2 minggu setelah perang selesai kita nikah itu di tanggal setengah lupa di bulan September akhir misalnya. Oh, ketika itu baru bertemu lagi. Bertemu lagi. Tapi belum satu rumah. Iya, serumah itu. Jadi sudah bisa, ya? selesai perang itu kita koordinasi lagi. Ya, jadi 2 minggu setelah selesai perang itu kita resepsi. Wali teman Limatul Urus itu. Itu baru mulai satu rumah. Berarti orang tua dari sini nggak ke sana? Enggak ya. Nggak bisa masuk ke sana. Nah, istri sebelum sekarang ini itu pernah ke Indonesia nggak? Pernah, udah 5 kali. Ya? Oh, begitu. Udah balik. Ya. Anak saya yang pertama yang usia 8 tahun lahir di Bogor di rumah sakit Umi. Oh, begitu. Jadi sudah biasa ya, sudah pernah beberapa kali ke sini ya. Nah, kemudian satu hal lagi ya. Saya mendengar kalau antum belum pernah pergi ke Masjidil Aqsa. Padahal kan ya satu Palestina itu seperti apa sih situasi sebetulnya di sana itu? Ya, jadi ini pentingnya kita memahami peta Palestina, ya, geografi dan juga demografinya. Gitu. Palestina ini kan sekarang terbagi menjadi 2 wilayah. Tepi barat. Di dalamnya itu ada Yerusalem di atas tuh. Ini satu lagi Gaza kecil. Terpisah gitu ya. Terpisah. Dari Gaza kalau mau ke tepi barat ini, kalau mau ke Al-Quds itu jaraknya 75 km harus melewati wilayah jajahan Israel. Jadi ada satu pintu perbatasan dari Gaza menuju sana itu namanya pintu perbatasan Erez di wilayah utara jalur Gaza. Nah, Erez ini hanya bisa dilewati oleh diplomat asing dari Eropa atau warga negara asing yang punya hubungan diplomatik dengan Israel. Warga Perancis bisa tuh lewat situ keluar masuk. Kalau saya kan di Indonesia kan nggak ada hubungan diplomatik ya. Kita nggak bisa. Dan itu bukan cuma saya doang. Ada 2,3 juta warga Gaza yang juga nggak bisa Masjidil Aqsa. Itu masalahnya. Jadi kalau misalnya sebetulnya Gaza itu kan katanya penjara yang besar ya. Kalau orang Gaza itu mau keluar emang nggak bisa? Bisa, cuman perlu effort dan kesulitannya luar biasa. Nah, jadi untuk bisa keluar dari Rafah ini kita daftar tuh perlu berbulan-bulan baru keluar nama baru kita. Bisa keluar. Cuman kalau di ACC, kalau nggak di ACC kan banyak yang jadi nggak bisa. Gitu. Dari perbatasan Rafah, baik itu keluar maupun masuknya itu emang harus sulit. Ya. Nah, karena antum sudah lama di Gaza, saya juga kepengen dengar cerita ini. Sebetulnya masyarakat Gaza sendiri kehidupannya seperti apa sih, terutama dalam hal keislaman ya. Kalau kita bandingkan dengan kita di sini generasi mudanya, anak-anaknya, itu apa hal-hal positif yang bisa kita teladani dari mereka itu selain tadi kerja kerasnya dan kepintarannya? Banyak hal ya. Mereka juga ya ini masih dalam hal kepintaran ya. Mereka itu orang-orang yang sangat rakus dalam belajar. Oh begitu. Iya. Wah, mereka tuh sudah belajar tuh udah bener. Jadi banyak kita tuh kalau di saat Gaza itu nemuin profesor tuh pembalatak lah. Banyak banget. Padahal kan Gaza kan kecil. Tapi profesor tuh numpuk sana itu. Bahkan salah satu penjaga gerbang kampus saya kan kuliah di Universitas Islam Gaza. Penjaga gerbang itu adalah seorang mahasiswa S3. Penjaga gerbang kampus. Dia lagi nyelesain disertasinya. Itu saking banyaknya. Mereka itu memang senang banget belajar. Pokoknya kok saya punya tetangga, teman saya namanya
Dr. Abu Musab Abu Zaidah. Dia di wilayah utara. Dia tuh profesor matematik dan dia seorang rektor. Kalau saya udah sama rektor lo kan udah ngapain kuliah lagi kan? Kalau dia enggak, dia ngomong ke saya, insya Allah saya tahun ini mau kuliah lagi S1 syariah. Jadi S1 lagi ya? S1 lagi syariah. Untuk belajar itu ya. Dan itu banyak itu. Banyak ibu-ibu sudah selesai S2, ambil S1 lagi di jurusan lain. Semangat belajar mereka itu tinggi sekali. Tinggi sekali mereka itu. Tapi kesempatan belajar di sana banyak ya, perguruan tinggi segala macam. Iya, di Gaza itu jangan kira Gaza ini orang yang terbelakang. Orang Gaza ini, saya kaget ketika sampai di Gaza, mereka punya kampus-kampus yang megah. Dan sudah digitalisasi, komputerisasi itu sudah luar biasa. Gaza ini, ya kalau sejak tidak diblokade, ini bisa menjadi destinasi wisata terbaik dunia ini. Dan juga Allah berikan juga pantai yang sangat indah, pantai Mediterania. Juga tempat yang subur. Iya, dan petani-petani Gaza ini, masya Allah, orang-orang yang ya cerdas ya, mereka bisa membuat apa istilahnya bercocok tanam dengan teknologi modern yang dipadukan dengan gaya konvensional gitu loh. Pokoknya orang Gaza ini memang orang pilihan. Nah, kita kan sering mendengar Hamas ya. Sebetulnya tanggapan orang Gaza sendiri terhadap Hamas itu seperti apa sih? Jadi Hamas ini kita harus pahami dulu dia partai politik. Nah, partai politik lawannya itu lawan politiknya itu Fatah. Ada juga namanya partai Jabhah atau Front Populer, Front Populer atau Front Rakyat Palestina. Ada juga Jabhah Demokrat. Ya, partai Front Demokrat juga ada. Ada banyak partai politik sana. Namanya partai politik ini kan memang sudah didesain untuk terpecah-pecah kan? Iya. Kalau bicara Hamas, banyak orang yang kontra. Meskipun mayoritas tetap pro. Itulah kenapa Hamas ini menang 67% dalam pemilu tahun 2006 kan? Tapi ya kan ada 3% yang tidak memilih Hamas, mereka kontra gitu. Ini kalau kita bicara Hamas. Tapi sekarang ini kita kalau bicara Hamas, orang Indonesia itu tahunya para pejuang, gitu kan? Beda, jangan disamakan. Itu Hamas gerakan politik. Para pejuang itu beda lagi. Ada namanya Al-Qassam, Brigade Jenderal Al-Qassam, ada juga Brigade Syahada Al-Aqsa, ada juga Brigade Al-Quds, ada Brigade Abu Ali Mustafa. Kalau sudah bicara para pejuang, meskipun para pejuangnya juga kan sesuai dengan apa sayap militer politik partai politik masing-masing. Contoh Al-Qassam ini partai sayap militernya Hamas. Kemudian Brigade Syahada Al-Aqsa sayap militernya itu partai politik Fatah. Kalau sudah kita bicara para pejuang, orang Gaza nyebutnya ini Al-Muqawamah. Al-Muqawamah ini para pejuang perlawanan Al-Muqawamah. Dan nggak ada, ya hampir saya nggak pernah melihat ada orang yang terpecah ketika bicara Al-Muqawamah. Kalau masih bicara partai politik antara Hamas Fatah masih banyak pro kontra, tapi kalau sudah bicara Al-Muqawamah itu adalah sesuatu yang sakral bagi orang Gaza. Nggak ada yang menyalahkan atau kontra terhadap Al-Muqawamah ini. Semua satu suara. Al-Muqawamah itu wajib kita dukung, wajib kita perjuangkan, dan kita akan bertahan meski harus mengorbankan nyawa anak-anak kita, rumah kita, demi apa? Demi mendukung Al-Muqawamah ini. Nah, ini pertanyaan terakhir. Kira-kira kapan ya dan bagaimana antum akan kembali ke Gaza? Kalau saya pribadi secepatnya. Ketika situasinya sudah kondusif, saya akan langsung mengurus visa, bergerak ke Gaza. Anak istri saya akan saya biarkan dulu di Indonesia dulu. Begini. Iya, karena mereka juga bagi masa-masa rehabilitasi juga kan. Dan di sana pun mereka nggak ada tempat tinggal kalau saya bawa ke sana. Sudah hancur semua. Kalau saya sih bisa tinggal di tenda-tenda, bisa tinggal di masjid, itu terserah ya. Kalau anak-anak kan nggak mungkin. Saya akan kembali ke sana karena sudah banyak sekali titipan ya yang sedang saya sampaikan kepada mereka gitu. Kalau Gaza. Dan pesan antum untuk anak muda di Indonesia seperti apa? Anak Indonesia ini momennya untuk kita mulai menginstal ulang ya, misi kita dan misi kita, misi visi kita. Kita sekarang sedang diberikan kesempatan untuk ngaji langsung sama
Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. Ya. Yang sedang menjadi role model ini kan. Ya, ya. Nah, kita semua ingin bisa menjadi sosok seperti Abu Ubaidah, para pejuang, itu jadi impian. Tapi kita harus sadar diri bahwa ada step-step yang harus dilalui. Makanya seperti bagaimana saya mengisi masa-masa muda saya dengan mengasah skill, ya, membabi buta dalam belajar. Tugas kita sekarang ke arah sana. Anak muda ini harus memperhatikan survival skill yang sesuai dengan hari ini. Gitu. Ya, ya. Bahasa jelas wajib, bahasa Arab, bahasa Inggris itu wajib dipahami. Ya. Anak muda ini harus punya semangat juang yang bisa diandalkan ketika harus tampil di medan pertempuran. Ya. Dan juga anak muda ini harus ambisius. Harus ambisius. Pokoknya anak muda nggak boleh istirahat. Malas, harus capek. Ya, ya. Harus capek-capeknya itu anak muda itu. Karena sekarang kan yang sedang ditarget oleh penjajah ini kan ruh dan mental ini kan, Yeah. yang sedang dikebiri oleh mereka. Kalau kita juga masih ternina bubokan oleh berbagai gemerlap dunia dan tipu-tipu daya dunia, sampai kapan? Sampai kapan? Anak muda ini harus mulai bangkit dan sadar bahwa tenaga mereka itu dibutuhkan sekali hari ini oleh Palestina, dan ini peluang kita hari ini. Allah memilih kita untuk hidup di zaman ini, untuk memberikan kita peluang menjadi bagian dalam perjuangan ini. Dan satu hal yang penting juga, jangan terlalu seringlah ya membahas masalah Imam Mahdi, menunggu-nunggu Imam Mahdi. Ini menurut saya, ya kita wajib meyakini akan datang Imam Mahdi, tapi bukan untuk ditunggu. Ya, bukan, tapi untuk kita persiapkan diri dari sekarang, karena akhir zaman ini Allah hanya akan memilih hamba-hamba terbaiknya untuk bisa tampil dalam pertempuran terakhir ya. Antara Islam dengan Yahudi. Itu akan terjadi. Ya. Dan kita jangan nanti kapan itu, jangan, dari sekarang kita persiapkan diri kita. Ya, karena tidak mudah untuk menjadi orang pilihan itu. Harus effort, itu bukan sesuatu yang bisa kita terima dengan instan, tapi kita harus raih. Ya. Peluang itu kita raih. Dan Allah tidak akan memilih anak muda yang masih senang berkutat di dalam zona nyamannya. Harus keluar dari zona nyaman. Ya, karena disitulah kita akan merasakan bagaimana sebuah perjuangan itu harus melalui hal-hal yang tidak straight, harus out of the box. Tadi seperti tadi kan, catur itu kan out of the box tuh, ya, jangan inside the box. Dengan demikiannya kita, anak muda ini bisa lebih produktif. Ingat satu hal, anak muda ini, antum hanya ada dua kondisi, iman takun ghafilan atau iman takun dzakiran. Anak muda ini cuma ada dua kondisinya, bukan anak muda semuanya. Kalau kita tidak sedang mengingat Allah, ya kita sedang lalai saja. Nah, jadi nggak ada di tengah-tengah itu. Makanya sangat sering kita belajar untuk ya dalam rangka ibadah kan, mempersiapkan diri, latihan bela diri, pokoknya semua kita niatkan untuk ibadah. Dan yang lebih hebatnya lagi, semua impian kita, ambisi kita, cita-cita kita, apapun latar belakangnya, harus kita ikat dengan misi pembebasan Baitul Maqdis. Karena itu adalah misi kita hari ini. Itu misi utama, itu yang harus menjadi prioritas kita hari ini. Baik pemirsa, demikian bincang kami dengan Ustadz Muhammad Hussein, bincang yang menarik ya. Satu hal yang pasti, bahwa bersama kita atau tidak bersama kita, Baitul Maqdis akan terbebaskan. Pasti. Tinggal pilihan kita, apakah kita mau ikut berada di dalamnya atau kita berada di luarnya. Demikian pemirsa, bincang kami nanti juga akan dimuat di majalah Suara Hidayatullah, bisa dibaca di sana di edisi Januari, silahkan dibaca di sana. Demikian, kita jumpa lagi dalam siaran yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.